Bisa ya jenazah ditemukan di dalam sapi tank? Hai guys, kembali lagi di video gue Putri Erika. Di video kali ini gue akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di Jepang. Wah, cerita Putri Erika go internasional nih ya. Jadi gini ceritanya, Naoki Kanno yang jenazahnya ditemukan di dalam sapi tank. Kisah ini sudah lama terjadi, namun cukup menarik ya. Jadi mau gue bahas lagi di sini. Mungkin ada followers gue yang belum pernah mendengar cerita ini. Kok bisa ya jenazah ditemukan di dalam sapi tank? Bayangin aja sapi tank yang sekecil itu dan kita manusia yang segede ini. Kisah ini terjadi di desa Miyakoji, Fukushima, Jepang. Kisah ini berawal dari guru SD yang baru pulang dari kampung halamannya. Guru SD ini tidak memiliki rumah, jadi dia tinggal di asrama guru kayak gitu guys. Dan sebelum dia balik ke kamarnya, dia sempat buang air kecil dulu di toilet. Waktu jongkok, guru SD ini melihat ke bawah. Walaupun WC-nya duduk atau WC-nya jongkok, biasanya kita tetap lihat ke bawah kan. Nah sama guru SD ini juga ngeliat ke bawah. Kebetulan WC-nya itu WC jongkok. Pas guru SD ini ngeliat ke bawah, ternyata dia ngeliat sepatu ada yang ngapung. Karena guru SD ini bingung, dia keluarlah untuk ngecek. Dia ada apa kok ada sepatu ngapung? Kayak bertanya-tanya tuh kayak ganjil gitu. Guru SD ini bukannya bodo amat terus pergi, tapi dia mencari tahu kok bisa ada sepatu ngapung gitu. Bagus juga nih, jadi ditemukanlah jenazah. For your information, sistem toilet di Jepang itu kayak gini nih guys. Kalian bisa lihat gambarnya ya, toilet di Jepang. Toilet di Jepang itu masing-masing tuh ada sapi tanknya sendiri-sendiri, beda sama di Indonesia. Nah biasanya tutup sapi tanknya itu tuh kekunci, tapi agak aneh hari itu tutup sapi tanknya itu tuh kebuka dan enggak kekunci. Pas dibuka, pas dilihat sama guru SD itu, ternyata ada sepasang kaki manusia, tapi susah banget untuk dikeluarin tuh sama dia. Karena ya seperti yang kalian tahu ya, pipa itu kecil banget, jadi kayak nggak masuk akal buat anak manusia kayak kita gini masuk ke dalam pipa. Karena susah, udah mencoba berkali-kali susah, nggak bisa dikeluarin itu jenazah. Guru SD ini memanggil petugas kebakaran, tapi nggak bisa keluar juga, dan akhirnya memanggillah tukang. Tukang itu menghancurkan pipa. Pipa itu harus dihancurkan kalau jenazah ini mau keluar, kata tukang. Setelah pipa sudah hancur, jenazah bisa dikeluarkan. Kondisinya sudah mengeras. Jenazah tersebut seorang laki-laki yang berusia 27 tahun, yang dimana badannya sudah mengeras dan ketekuk-tekuk. Jenazah tersebut memiliki jaket seperti ini. Jenazah ini dalam keadaan kotor dan juga bau. Ya iyalah ya, di dalam sapi tank pasti udah terkena kotoran-kotoran manusia. Saking kotor dan baunya, jenazah ini sampai dimandikan berkali-kali lalu diotopsi. Jenazah tersebut bernama Naoki, 27 tahun. Dia seorang manajer yang bekerja di pusat tenaga nuklir. Hasil otopsinya menyatakan bahwa kebetulan di Jepang pada musim itu tuh lagi musim salju. Namun yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, gimana bisa Naoki itu masuk ke dalam sapi tank, sedangkan lubang sapi tank itu kecil. Laki-laki 27 tahun bisa masuk ke dalam sapi tank. Di tubuhnya ada sedikit lebam-lebam, dan polisi mengatakan seharusnya manusia tidak bisa dimasukkan ke dalam sapi tank. Kalaupun bisa, sangat dipaksakan. Psikopat itu yang ngelakuin guys, beneran nggak punya hati. Kasus ini ditutup oleh polisi, dianggap sebuah kecelakaan. Menurut gue pasti ada kisah dan kejadian sebelum dia dimasukkan ke dalam sapi tank, karena sepatunya hanya ada satu di dalam sapi tank itu. Sepatu satunya lagi ditemukan di pinggir sungai. Mungkin ada cekcok tuh di pinggir sungai, dan terjadilah dia dimasukkan ke dalam sapi tank. Mungkin bingung ya harus ditaruh mana jasadnya, harus diumpetin di mana gitu. Ya udah di sapi tank aja. Seseorang ini melakukan sangat rapih sehingga tidak diketahui sampai sekarang. Sakit jiwa nih. Menurut kalian gimana guys? Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Ditunggu cerita-cerita